Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita dalam Renungan Tengah Minggu. Malam hari ini kita tetap bersyukur jikalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat menikmati firman-Mu melalui renungan tengah minggu malam hari ini. Roh Kudus bekerja, menguasai, mengurapi hamba dan juga seluruh jemaat-Mu, bahkan semua orang yang turut mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan juga menolong kami untuk terus kami mempercayai firman Allah di dalam kehidupan kami, supaya membuat setiap kami semakin percaya kepadamu, bersandar hanya kepadamu dan bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami nikmati firman-Mu. Haleluya, amin. Ya. Renungan tengah minggu malam hari ini saya beri judul Yehovah Shammah, ya. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel adalah bangsa yang sangat istimewa, ya. Sangat istimewanya kenapa? Karena bangsa Israel ini merupakan bangsa pilihan. Bukan pilihan manusia, tapi bangsa pilihan Allah. Bangsa-bangsa lain di sekitarnya menjadi gentar ketika menghadapi bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel ini punya Allah yang dahsyat, ya. Allah yang dahsyat ini, Allah Israel yang dahsyat ini berkenan hadir dan bersama-sama dengan bangsa Israel. Apa yang membuktikan hal itu? Salah satunya adalah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, maka Allah hadir menyertai bangsa Israel dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Itu merupakan bagaimana Allah hadir dan memimpin perjalanan bangsa Israel, sehingga perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke Kanaan mengikuti apa yang dilakukan oleh tiang awan dan tiang api. Kalau tiang awan berhenti, berarti perjalanan bangsa Israel juga berhenti. Kalau tiang awan atau tiang api naik, berarti mereka harus bersiap-siap untuk berangkat. Bukan hanya itu, tapi juga dengan adanya kemah suci, ya. Dan kemudian perkembangan berikutnya disebut dengan bait suci. Nah, kemah suci ini setiap kali didirikan itu harus berada di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel. Jadi tempatnya pun ditentukan oleh Allah. Kenapa? Karena baik kemah suci maupun bait suci ini merupakan lambang kehadiran Allah. Nama Allah itu ada penyebutan yang bermacam-macam, ya. Dan penyebutan yang bermacam-macam ini menunjukkan tentang keberadaan Allah, kemudian juga menyatakan kuasa dan kebesaran Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan tentang Yehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Nah, malam hari ini kita belajar Yehovah Shammah, ya. Kita tahu bahwa dari waktu ke waktu dalam perjalanan bangsa Israel, dan kemudian ketika mereka juga sudah berhasil tinggal di Kanaan, maka berulang kali bangsa Israel ini jatuh ke dalam penyembahan berhala. Kalau kita membaca, melihat dalam kitab Hakim-Hakim, berulang kali mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Tapi setiap kali Allah mengutus seorang hakim, mereka kembali bertobat. Tapi setelah hakim ini mati,
mereka kembali lagi menyembah berhala. Ketika Tuhan kirim lagi, mereka kembali lagi, dan begitu seterusnya. Bahkan kemudian di masa raja-raja itu juga terjadi seperti itu. Bahkan beberapa raja-raja Israel khususnya ya, mereka justru membawa bangsa Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala dan tidak lagi menyembah Allah yang benar. Jadi dari sini kita melihat bahwa bangsa Israel ini kemudian sangat mengecewakan Allah karena mereka menyembah berhala dan meninggalkan Allah yang benar. Bangsa ini kemudian dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Nah, karena inilah juga ya, karena mereka seperti bermain-main gitu ya dengan Allah. Mereka menyembah berhala. Ketika terjadi sesuatu, dihadapkan dengan tekanan musuh, kembali. Setelah itu, setelah aman, kembali lagi menyembah berhala, begitu seterusnya. Sehingga kemudian Allah menyerahkan bangsa Israel maupun Yehuda kepada musuh-musuhnya. Dan kita tahu bahwa baik bangsa Israel maupun Yehuda kemudian berada dalam pembuangan. Bangsa Israel dibuang ke Asyur, menjadi tawanan bangsa Asyur. Yehuda dalam pembuangan di Babel. Nah, pada saat itu Yerusalem hancur. Yerusalem yang disebut dengan kota kudus ini hancur. Bait Allah hancur. Tembok Yerusalem roboh. Ini yang membuat baik Esra maupun Nehemia, kita tahu dalam kitab Esra maupun Nehemia, mereka dengan permohonan yang sungguh, dengan hati yang sangat sedih gitu ya, mereka memohon untuk dapat punya kesempatan untuk mereka bisa kembali ke Yerusalem. Tetapi sekalipun demikian, Allah tidak kemudian serta-merta memang dengan bangsa Israel meninggalkan Allah. Bangsa Israel, Allah tentu saja kecewa ya, tentu saja kecewa. Mereka bukan bangsa seperti bangsa-bangsa lain. Mereka adalah bangsa, benar-benar bangsa pilihan ya. Itu sebabnya sekalipun Allah membiarkan mereka masuk di dalam pembuangan, tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Itu sebabnya kitab Yehezkiel ditutup dengan janji Allah bahwa Allah berkenan hadir kembali bersama-sama dengan umatnya. Kalau dulu melalui kemah suci, keberadaan kemah suci, bait suci, itu melambangkan bahwa Allah hadir, Allah ada di tengah-tengah umatnya. Tapi ketika ketegar tengkuan bangsa Israel dan Yehuda, ketika mereka mulai meninggalkan Allah, Allah membiarkan mereka untuk diperbudak gitu ya, oleh musuh, ditekan, ditindas oleh musuh dan masuk dalam pembuangan. Tapi dalam kitab Yehezkiel ada 48 pasal, dan di ayat yang terakhir itu merupakan janji Allah bahwa Dia berkenan hadir kembali bersama dengan umatnya. Kita baca Yehezkiel 48 ayat yang ke-35, mengatakan demikian. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Ini yang menjadi penekanan kita di bagian B. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Itulah yang disebut dengan Yehova Syama. Tuhan hadir di situ, atau Tuhan Maha Hadir. Jadi kalau dulu Allah berkenan hadir bersama-sama dengan bangsa Israel, ketika bangsa Israel memilih meninggalkan Allah dengan menyembah berhala, maka
seperti tadi saya katakan, Allah membiarkan mereka untuk berada di bawah tekanan musuh, bahkan dibawa ke dalam pembuangan. Tidak lagi tinggal di kota kudus di Yerusalem. Semua yang melambangkan keberadaan Allah hancur. Tapi bukan berarti bahwa Allah tidak berkenan, Allah tidak mengasihi kembali. Allah tidak mengasihi bangsa Israel, tapi Allah tetap, karena mereka adalah bangsa pilihan, maka Allah mengucapkan janjinya melalui Nabi Yehezkiel ini bahwa dia akan hadir kembali bersama-sama dengan umatnya. Bahkan nubuatan ini juga dipertegas di dalam Wahyu pasal yang ke-21 mengatakan bahwa aku akan tinggal di tengah-tengah bersama-sama dengan umatku. Nubuatan dari Yehezkiel ini digenapi melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika Allah mengasihi umatnya dan kemudian dia berjanji melalui Nabi Yehezkiel bahwa dia akan hadir kembali, berkenan hadir bersama-sama dengan umatnya, maka nubuat Nabi Yehezkiel ini digenapi melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus dengan nama yang disebutkan untuk bayi yang lahir itu, yaitu yang disebut dengan Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Itu tertulis di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Matius 1 ayat yang ke-23 yang mengatakan demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi yang dimaksud dengan bahwa Allah berkenan hadir di tengah-tengah umatnya adalah melalui kelahiran Yesus Kristus, sehingga namanya kemudian disebut dengan Immanuel. Dari nama Tuhan Yesus ini yang disebut dengan Immanuel ini, kita tahu bahwa itulah janji, itulah pengenapan dari janji Allah. Itu janji pribadi dari Allah bahwa Dia akan menyertai kita. Allah beserta dengan kita, itu berarti Allah ada bersama-sama dengan kita. Itu berarti Yehovah Syama, Allah hadir di situ. Di mana? Di mana saja. Itu artinya bahwa Yehovah Syama itu penyertaannya sempurna, itu kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja. Jadi kalau Yehovah Syama, Tuhan Allah hadir di situ. Di mana? Di masa depan kita, Dia hadir di situ. Pada masa sekarang, Dia hadir di situ. Ketika kita melakukan aktivitas yang sekolah, misalnya yang sekolah, Allah hadir di situ. Yang bekerja, Allah hadir di situ. Ketika kita beribadah, Allah hadir di situ. Ketika Bapak Ibu Saudara bepergian, Allah hadir di situ. Ketika kita ibu-ibu mungkin beraktivitas di rumah, Allah hadir di situ. Ketika Bapak Ibu sedang berada bersama-sama dengan seluruh keluarga di rumah, Allah hadir di situ. Itu artinya bahwa Allah hadir di situ di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi apa saja. Dan kita tahu bahwa janji penyertaannya ini, kalau Matius 28 katakan bahwa aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Itu berarti janji penyertaannya tidak pernah berhenti. Tidak ada jeda. Bahkan ketika sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berjanji Dia mengatakan di dalam Yohanes 14, Yohanes pasal yang 14, kita baca ayat 16 mengatakan demikian, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, itu adalah Roh Kudus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
Bukan hari ini saja, bukan besok saja, bukan minggu depan saja, atau bukan hanya selama 1 minggu ini saja, bukan hanya selama 1 bulan ini saja, bahkan Dia menyertai untuk selama-lamanya. Apa yang kira-kira Bapak Ibu Saudara, kita khawatirkan, kita takutkan di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang? Ingatlah perkataan ini bahwa Allah hadir di situ. Yehova Syama. Di mana? Di masa depan yang mungkin menurut Bapak Ibu saya nggak tahu masa depan itu seperti apa, masa depan saya seperti apa. Bagaimana nanti masa depan anak-anak saya seperti apa? Saya mengharapkan begini, tapi apakah itu yang akan terjadi? Anak-anak muda, orang-orang muda, mungkin juga masa depan saya nanti kira-kira seperti apa ya? Apakah terjadi seperti ini? Kita nggak ada yang tahu, tetapi hanya satu yang perlu kita yakini. Di masa depan, Allah hadir di situ. Kalau Allah hadir di situ, itu artinya ada kuasa yang akan terjadi. Nggak mungkin Allah hadir dan kemudian tidak terjadi sesuatu. Kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel saja, dari Mesir menuju ke Kanaan, mereka dalam penyertaan Allah yang luar biasa. Apa yang terjadi? Ada begitu banyak hal, kemustahilan, tapi dibuat Allah dengan sangat luar biasa. Menurut manusia, nggak ada yang bisa menyelesaikan masalah itu. Ketika mereka dihadapkan dengan Laut Merah, nggak ada jalan, mustahil, tapi Allah buka, ada kuasa karena Allah hadir. Ketika nggak ada roti, ketika nggak ada ikan, ketika tidak ada air, karena Allah hadir menyertai bangsa Israel, ada roti, ada air. Perjalanan yang sangat jauh, 40 tahun, dan firman Tuhan katakan, kasut mereka nggak pernah rusak, pakaian mereka nggak pernah rusak. Itu hal yang mustahil kalau sekarang, ya. Tapi mengapa bisa terjadi demikian? Karena Allah hadir, kuasa Allah juga bekerja. Itu sebabnya apa yang kita khawatirkan sekarang, besok, minggu depan, bulan depan, masa yang akan datang yang mungkin masih jauh, ada begitu banyak rencana yang mungkin anak-anak muda atau para orang tua, Bapak Ibu Saudara rencanakan untuk masa yang akan datang. Tidak usah kita takut, tidak usah kita khawatirkan. Karena apa? Hanya satu yang kita perlu yakin. Yehova Syama, Allah hadir di sana. Dan kalau Allah hadir, itu artinya kuasanya juga bekerja di sana. Peristiwa apa yang terjadi atau yang Dia izinkan terjadi sekarang, di masa yang kadang kita nggak pernah tahu. Sekarang mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sedang menghadapi persoalan, dalam pencobaan, dalam pergumulan doa, dan kita nggak tahu besok ada apa lagi, minggu depan ada apa lagi, tahun depan ada apa lagi. Kita nggak pernah bisa memprediksi gitu sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah itu sesuatu yang menyenangkan kita sesuai harapan kita atau sebaliknya. Tapi apapun peristiwa yang terjadi, satu yang perlu kita yakini, Yehova Syama, Allah hadir di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Bahkan kalau peristiwa itu bukan seperti yang kita inginkan, tapi Dia izinkan terjadi, tetap Yehova Syama. Dia hadir di situ untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Dan Yehova Syama tidak dibatasi oleh apapun, tidak dibatasi oleh peristiwa apapun. Itu sebabnya ketika Yehova Syama, Allah hadir di situ, Dia sanggup mengubahkan kemustahilan menjadi perkara yang luar biasa. Dia bisa mengubah padang gurun menjadi taman surga. Dia bisa mengubah kelemahan kita menjadi sesuatu yang menguatkan kita. Dia adalah perancang dan ahli dalam mengubahkan segala sesuatu. Itu sebabnya hanya kita mempercayai Immanuel, Yehova Syama, hadir di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan atau peristiwa apa saja. Mazmur 139 Mazmur 139
Kita baca mulai ayat yang ke-7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Amin. Dari ayat ini kita baca, adakah sesuatu yang membuat dia tidak bisa hadir di situ, gitu ya? Nggak ada, tidak ada tempat yang tidak bisa terjangkau oleh dia. Tidak ada peristiwa yang tidak dapat terjangkau oleh dia. Tidak ada tempat yang tertutup untuk dia. Karena kemanapun kita pergi, di situ dia ada. Bapak Ibu Saudara ingat lagu yang mengatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Dia sahabat, dia dekat, dia hadir di situ. Dikatakan kalau aku mendaki ke langit, bahkan mungkin orang-orang nggak bisa ke sana, tapi dia ada di sana. Kalau katakan aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, gitu ya, dia di sana. Di tempat-tempat yang mungkin orang nggak suka, nggak bisa, kalaupun nekat kita ke sana, istilahnya begitu ya, menutup semuanya, toh dia tetap ada di sana. Itu artinya tidak ada waktu, tidak ada tempat yang tertutup untuk dia. Semuanya, dimanapun, kapan saja, dia ada di sana. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, apa yang menakutkan untuk kita? Apa yang menggelisahkan kita? Apa yang mengkhawatirkan kita? Kita tahu bahwa Yehova Syama, Yesus Allah hadir di situ. Sekarang, nanti, bulan depan, kapan saja, yang muda nanti menjadi semakin mungkin bertambah usia, yang dewasa mungkin nanti menjadi lanjut usia, tetap Yehova Syama Allah hadir di situ. Semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, tidak perlu ada yang mengkhawatirkan kita ketika kita tetap berjalan di jalannya Tuhan, dia hadir di situ. Itu adalah yang pertama, bagaimana Yehova Syama yang dinubuatkan oleh Yeskiel digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah dalam 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan bahwa tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Itu artinya bahwa kalau dulu pada masa bangsa Israel, kemah suci bait Allah ada di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel. Itu artinya bahwa bait Allah itu yang merupakan lambang kehadiran Allah menjadi sentral, menjadi pusat dari kehidupan bangsa Israel. Itu sebabnya nggak boleh ada di sembarang tempat, di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel. Bahkan dalam perjalanan pun, ketika mereka melakukan perjalanan, para Lewi yang mengangkat kemah suci ada di tengah-tengah barisan bangsa Israel. Itu artinya bahwa Allah menjadi pusat dari seluruh aktivitas kegiatan kehidupan bangsa Israel. Sekarang diri kita, hidup kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, tubuh kita ini adalah bait Allah. Artinya bahwa dia Allah yang Maha Kudus berkenan hadir di dalam hidup. Dia nggak jauh, dia ada bersama-sama dengan kita. Ya, Allah hadir, tubuh kita bait Allah, berarti Allah hadir di dalam hidup kita. Dia tinggal di dalam hati kita. Itu artinya bahwa kalau tubuh ini kemanapun Bapak Ibu Saudara pergi, gitu ya, dimanapun kita berada,
kan gitu ya. Dimanapun kita berada, kan kita bawa tubuh ini, gitu ya. Kita bawa tubuh ini dimanapun kita berada, kita bawa. Kita tidur ya tubuh kita ada, kita mandi, kita makan, kita beraktivitas apapun ya tubuh kita ada itu. Dan tubuh, kalau tubuh kita ini bait Allah, itu berarti Allah tinggal di dalam hidup kita. Dan apapun, dimanapun, apapun aktivitas, berarti Allah ada bersama dengan kita karena Dia tinggal di dalam hidup kita. Jadi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, betapa luar biasanya kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dan kalau saat ini mungkin ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang sedang mengalami keadaan-keadaan yang sulit karena masalah atau karena hal-hal yang mungkin sangat menggelisahkan, mengkhawatirkan. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara mengatakan bahwa sangat sulit untuk menemukan solusi dari masalah ini, seolah-olah seperti nggak ada solusi, seolah-olah. Tapi percaya ini, Yehova Syama, Allah hadir di situ, Allah bersama dengan kita, Dia Allah Immanuel, Allah menyertai kita untuk selama-lamanya. Kalau Allah menyertai kita, ingat bahwa kalau Allah hadir, itu berarti kuasanya juga pasti akan dinyatakan. Gak mungkin Dia hadir tanpa kuasanya. Kalau Dia hadir, berarti kuasanya juga pasti akan dinyatakan di tengah pribadi Bapak, Ibu, Saudara, di tengah pekerjaanmu, di tengah keluargamu, di tengah ibadah dan pelayananmu, dalam aktivitas apapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Percaya, tidak ada yang mustahil bagi Dia, tidak ada yang melebihi kuasa Allah yang sempurna yang bekerja di dalam hidup kita. Tubuh kita adalah bait Allah, Dia tinggal bersama-sama dengan kita dalam hidup kita. Artinya kapanpun, berarti kuasa Allah itu siap bekerja di dalam hidup kita dan melalui kita. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, saya berharap dengan apa yang kita renungkan malam hari ini akan membuat kita semakin kuat di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan rohani kita bersama-sama dengan Dia. Ada begitu banyak hal yang kita tidak tahu yang akan terjadi, tetapi sekali lagi saya katakan, satu hal yang perlu kita yakini, Yehova Syama, Allah hadir di situ untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama. Terima kasih karena Engkau adalah Yehova Syama, Allah Maha Hadir. Allah hadir di situ bersama-sama dengan kami. Kapan saja, di mana saja, apapun yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kami sungguh percaya Engkau hadir. Tidak ada satupun waktu yang tidak dapat, di mana Engkau tidak bisa hadir di dalamnya. Tidak ada satupun tempat di mana Engkau tidak bisa masuk ke dalamnya. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di mana Engkau tak dapat menyentuhnya. Tapi kami percaya waktu kapan saja, tempat di mana saja, bahkan peristiwa apapun, semuanya terbuka bagi Engkau dan Engkau sanggup. Engkau ada di sana bukan untuk tidak melakukan apa-apa, tapi Engkau hadir untuk menyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Tidak perlu kami mengkhawatirkan apapun saat ini, di masa depan, atau masa yang akan datang sekalipun. Tidak ada aktivitas atau peristiwa yang perlu kami khawatirkan karena kami tahu Yehova Syama, Allah ada bersama dengan kami, dan kami tahu ketika Engkau hadir dan ada bersama kami, maka kasih dan kuasa-Mu Engkau nyatakan juga di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa apabila ada di antara sidang jemaat-Mu atau anak-anak Tuhan yang turut mendengarkan renungan tengah minggu malam hari ini, yang mungkin saat ini
di dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, sedang menghadapi persoalan, sedang dalam pergumulan doa. Teguhkan iman mereka, Tuhan, untuk mereka benar-benar meyakini Yehova Syama, Allah hadir bersama dengan mereka untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Bahkan kami tahu tubuh kami yang sudah Engkau tebus ini adalah bait Allah yang kudus. Engkau tinggal di dalam kehidupan kami, ada bersama-sama dengan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati semua orang yang turut mendengarkan firman Tuhan, mulai dari anak-anak sampai yang usia lanjut, apapun aktivitas mereka, Tuhan berkati. Di masa sekarang ini, bahkan di masa yang akan datang, masa depan mereka, Tuhan juga berkati. Lebih lagi di atas semuanya, ajar kami terus percaya kepadamu. Berkat-Mu, kasih dan kuasa-Mu juga limpah bagi kota dan bangsa kami. Kiranya lawatan-Mu yang penuh kuasa juga melawat bangsa ini, sehingga kasih, kuasa, dan kemuliaan-Mu semakin nyata di tengah-tengah kota dan bangsa ini. Terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, persekutuan, kekuatan, dan penghiburan oleh Roh Kudus memberkati menyertai kami semuanya sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.